Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rapi Permana, NIM 24531089, lokal PAI 2D. Di sini saya ingin mengumpulkan tugas mata kuliah manajemen pendidikan, yaitu tentang konsep serta implementasi manajemen peserta didik di sekolah. Dosen pengampu mata kuliah manajemen pendidikan ini yaitu Dr. Emy Kholilah Harahap, MPDI. Baik, di sini kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian dan ruang lingkup manajemen peserta didik. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan pelayanan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik masuk sekolah hingga mereka lulus. Ini merupakan usaha pengelolaan peserta didik secara sistematis dan terencana untuk mengoptimalkan perkembangan potensi mereka, baik yang menyangkut aspek akademik maupun non-akademik. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen peserta didik. Yang pertama yaitu perencanaan peserta didik, yaitu mencakup analisis kebutuhan, penerimaan, dan orientasi. Yang kedua yaitu pengorganisasian peserta didik, yaitu pengelompokan dan pembagian kelas. Yang ketiga yaitu pembinaan dan pengembangan peserta didik, yaitu mencakup kurikuler dan ekstrakurikuler mereka untuk mereka. Yang keempat yaitu evaluasi peserta didik, yaitu penilaian hasil belajar. Yang kelima yaitu pencatatan dan pelaporan, itu mencakup daftar hadir, buku induk, dan rapor. Yang keenam yaitu kelulusan dan alumni, itu mencakup proses kelulusan dan penelusuran alumni. Yang ketujuh yaitu layanan khusus peserta didik, mencakup bimbingan konseling, kesehatan, dan perpustakaan. Baik, materi yang kedua yaitu tujuan dan fungsi manajemen peserta didik. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tujuan manajemen peserta didik. Yaitu yang pertama, tujuan umum. Mengatur kegiatan peserta didik agar kegiatan pembelajaran di sekolah berjalan lancar, tertib, dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Yang kedua yaitu tujuan khususnya, yaitu yang pertama meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. Yang kedua yaitu menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, yaitu kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Yang ketiga yaitu menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Dan yang selanjutnya yaitu menciptakan suasana kegiatan sekolah yang kondusif dan menyenangkan. Yang selanjutnya yaitu fungsi manajemen peserta didik. Yang pertama yaitu fungsi pengembangan, yaitu mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki. Yang kedua yaitu fungsi penyaluran, maksudnya yaitu membantu menyalurkan hobi, kesenangan, dan minat peserta didik. Yang ketiga yaitu fungsi pembinaan, yaitu membina kepribadian dan karakter peserta didik sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Yang keempat yaitu fungsi pemeliharaan, yaitu menjaga dan memelihara kondisi peserta didik agar tetap optimal dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kelima yaitu fungsi pelayanan, yaitu memberikan layanan yang dibutuhkan peserta didik untuk mendukung keberhasilan pendidikan mereka. Baik, materi yang ketiga yaitu prinsip dan prosedur manajemen peserta didik. Baik, sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang prinsip manajemen peserta didik. Yang pertama yaitu prinsip kemanusiaan. Peserta didik adalah subjek, bukan objek, sehingga harus diperlakukan dengan manusiawi. Yang kedua yaitu prinsip pengembangan potensi, yaitu mengembangkan seluruh potensi peserta didik secara optimal. Yang ketiga yaitu prinsip keadilan. Maksudnya yaitu perlakuan sama terhadap peserta didik tanpa membedakan status sosial, ekonomi, jenis kelamin, agama, dan sebagainya. Yang keempat yaitu prinsip integrasi. Manajemen peserta didik merupakan bagian integral dari manajemen sekolah secara keseluruhan. Yang kelima yaitu prinsip pendeglasian.
wewenang. Kepala sekolah mendeklarasikan wewenang kepada wakil atau staf yang ditunjuk. Keenam yaitu prinsip efektivitas dan efisiensi, yaitu kegiatan manajemen peserta didik harus mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Kemudian prosedur manajemen peserta didik. Yang pertama yaitu perencanaan, yaitu mencakup analisis kebutuhan peserta didik, penyusunan program kegiatan peserta didik, kemudian persiapan penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Yang kedua yaitu penerimaan peserta didik baru, yaitu pembentukan panitia penerimaan, penentuan persyaratan masuk. Yang ketiga penentuan jadwal pendaftaran. Yang keempat seleksi calon peserta didik. Yang kelima pengumuman hasil seleksi, dan yang selanjutnya yaitu daftar ulang. Yang ketiga yaitu orientasi peserta didik baru, yaitu pengenalan lingkungan fisik sekolah, pengenalan program pembelajaran, pengenalan peraturan dan tata tertib, dan pengenalan staf dan guru. Yang keempat yaitu pengelompokan peserta didik, yaitu berdasarkan kemampuan akademik mereka, yaitu berdasarkan minat dan bakat mereka, berdasarkan jenis kelamin, dan berdasarkan kombinasi kriteria dari mereka masing-masing. Yang kelima yaitu pembinaan dan pengembangan, yaitu pembinaan disiplin, kegiatan ekstrakurikuler, layanan bimbingan dan konseling, program pengembangan diri. Yang keenam yaitu pencatatan dan pelaporan, yaitu mencakup buku induk siswa, buku kiaper, daftar presensi, buku mutasi, buku rapor, dan daftar nilai. Yang ketujuh yaitu evaluasi, yaitu evaluasi hasil belajar, evaluasi kegiatan peserta didik, tindak lanjut, dan hasil evaluasi atau tindak lanjut hasil evaluasi. Kedelapan yaitu kelulusan dan alumni, yaitu persyaratan kelulusan, penyelenggaraan ujian, pelepasan peserta didik, dan pelacakan alumni. Kemudian materi yang keempat yaitu model manajemen peserta didik di sekolah. Yang pertama yaitu model integratif, yaitu maksudnya yaitu model ini mengintegrasikan semua aspek manajemen peserta didik dengan komponen pendidikan lainnya. Setiap kegiatan pengelolaan peserta didik selalu dihubungkan dengan aspek kurikulum, sarana prasarana, keuangan, dan hubungan masyarakat. Yang kedua yaitu model berbasis sekolah, yaitu manajemen peserta didik disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing sekolah. Yang ketiga yaitu model berbasis teknologi informasi. Maksudnya yaitu menggunakan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi peserta didik seperti sistem informasi manajemen siswa, presensi elektronik, rapor online, dan lain-lainnya. Yang keempat yaitu model partisipatif, yaitu melibatkan berbagai pihak dalam manajemen peserta didik termasuk guru, orang tua, masyarakat, dan peserta didik itu sendiri. Yang kelima yaitu model pemberdayaan, yaitu berfokus pada upaya memberdayakan peserta didik agar dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Yang keenam yaitu model pendidikan karakter, yaitu menekankan pada pembentukan karakter dan budi pekerti peserta didik. Pengelolaan peserta didik tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pengembangan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan sebagainya. Model ini mengintegrasikan pendidikan karakter dalam setiap aspek manajemen peserta didik. Dan yang terakhir yaitu atau yang ketujuh yaitu model pelayanan prima. Maksudnya yaitu menekankan pada pemberian layanan terbaik kepada peserta didik dengan memperhatikan kepuasan peserta didik dan orang tua sebagai pelanggan. Demikianlah penjelasan dari saya. Jika terdapat kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.